Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi proyek rekrutmen pada aplikasi Udimo. Sebelum saya membahas tentang isi dari PPT ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih aplikasi Udimo itu. Udimo adalah aplikasi berbasis teknologi yang dirancang oleh Rekod UMKT berkolaborasi dengan UMP dan bekerja sama dengan Diktilitbank PP Muhammadiyah. Udimo ini merupakan aplikasi startup untuk pengantaran, sama seperti GoFood dan ShopeeFood. Ibaratnya Udimo ini GoFoodnya Muhammadiyah. Bedanya dengan yang sudah ada, di sini tuh ada verifikasi halal dan kesehatannya gitu. Oke, baik, mari kita masuk ke pembahasan. Teori konsep e-business. Menurut O'Brien 2023, e-business adalah penggunaan internet dan jaringan dan teknologi informasi lainnya untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi, dan kolaborasi perusahaan dan proses bisnis berbasis website baik di dalam perusahaan internet work dan dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa e-business merupakan suatu kegiatan yang menggunakan teknologi internet sebagai media utama untuk menjalankan proses bisnis sebuah perusahaan dan dapat menghemat biaya operasional perusahaan karena semua aktivitas dapat dilakukan melalui jaringan internet. Segmentasi konsumen. Segmentasi pelanggan adalah sebuah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya dikumpulkan berdasarkan sifat-sifat pelanggan, misalnya kebutuhan dan perilaku konsumsi mereka. Di samping itu, segmentasi pelanggan juga dapat dilakukan dengan mengelompokkan mereka sesuai demografi, usia, jenis kelamin, hingga profesi. Lanjut, ada value proposition. Value proposition adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Manfaat ini terwujud dikumpulkan dalam bentuk sekumpulan produk atau jasa. Di mata pelanggan, posisi nilai adalah janji nilai untuk disampaikan, dikomunikasikan, dan diakui. Ini juga merupakan kepercayaan dari pelanggan tentang bagaimana nilai akan disampaikan, dialami, dan diperoleh. Posisi nilai dapat berlaku untuk seluruh organisasi atau bagiannya, atau akun pelanggan, atau produk, atau layanan. Sebagai contoh, value proposition dari restoran cepat saji adalah memenuhi rasa lapar para pelanggannya dalam waktu cepat. Ada juga untuk restoran mewah, mereka menawarkan value proposition berupa sauna relax, suasana romantik. Jadi selain menyajikan makanan dan minuman, mereka menyajikan suasana, desain ruangan, live music, pertunjukan lain untuk menciptakan suasana. Selanjutnya ada channel. Pengertian channel adalah cara media antar muka perusahaan dengan pelanggan. Channel merupakan perantara di mana pelanggan atau calon mengenal, mencoba, dan mengevaluasi value proposition dari layanan atau produk perusahaan. Bagian penting dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Channel berfungsi dalam hal kesadaran produk atau jasa, evaluasi produk atau jasa, membeli produk atau jasa, mengirimkan produk atau jasa, dan layanan purna jual. Lanjut, ada customer relationship.
Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Pengelolaan konsumen yang telah ada dalam daftar pelanggan suatu perusahaan dipastikan harus selalu optimal. Semakin bertambah jumlah pelanggan, maka akan semakin baik untuk perkembangan bisnisnya. Hal tersebut merupakan salah satu ciri bahwa pengelolaan konsumen dalam suatu bisnis sudah efisien. Lanjut, ada menu merchant. Menu merchant adalah daftar yang ditawarkan individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang dan atau jasa yang memiliki physical store atau bentuk usaha toko fisik maupun toko online kepada pelanggan dan harganya. Menu dapat berupa menampilkan daftar isi yang dipilih pelanggan atau tabel. Lanjut, ada promosi. Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencakup 4P, price, product, promotion, and place, atau harga, produk, promosi, dan tempat. Untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Periklanan itu advertising, promosi penjualan, sales promotion, penjualan tatap muka, personal selling, hubungan masyarakat, publisitas. Oke, lanjut. Ada food sanitation. Sanitasi berasal dari bahasa Latin sanitas yang berarti kesehatan. Pada industri makanan, sanitasi diartikan sebagai upaya menciptakan dan memelihara kondisi yang sehat dalam menyediakan makanan yang sehat pada saat diproses, disiapkan, diperdagangkan, dan dijual dalam lingkungan yang bersih untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit bawaan makanan agar tetap aman untuk dikonsumsi. Prinsip higiene dan sanitasi makanan adalah pengendalian terhadap 4 faktor penyehatan makanan, yaitu faktor tempat bangunan, peralatan, orang, dan bahan makanan melalui 6 prinsip, yaitu 1. Pemilihan bahan baku makanan. 2. Penyimpanan bahan makanan. 3. Pengelolaan makanan. 4. Penyimpanan makanan yang sudah matang. 5. Pengangkutan makanan. 6. Penyajian makanan di wadah yang bersih dan terpisah. Oke, lanjut. Halal. Makanan itu harus ada halalnya ya guys. Buat muslim wajib harus ada halalnya. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara, ia memiliki 2 pengertian. Halal dan haram seperti itu dalam kehidupan kaum muslimin merupakan 2 kutub ekstrim yang saling berlawanan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari isi makalah tersebut. Sudah habis sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selebihnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.